Ya, kita akan lebih mengarah ke yang apa yang tadi kan kemampuan storytellingnya ya, kemampuan public speakingnya kita udah bahas. Kita lebih fokus ke kerangka bisnis apa yang bisa teman-teman lakukan untuk mengembangkan produk atau mengembangkan konsep bisnis. Yang pertama itu Frio. Jadi konsep-konsep bisnis baik Frio, terus apa lagi tadi ya? Soar ya. Soar maupun Noise, udah pernah dengar belum? Ini merupakan pengembangan dari POAK sama SWOT. Kalau POAK sama SWOT mungkin udah pernah. Jadi kalau udah pernah ngapain kita ulang-ulang lagi. Kita presentasikan. Tapi kita pakai Frio. Suatu produk atau suatu bisnis itu harus V-nya apa? Valuable. Dia memiliki nilai. Seperti orang berkomunikasi itu selalu memiliki nilai. Misalnya teman-teman mau bisnis apa coba? Apa pisang apa yang lain daripada yang lain deh. Stik apa misalnya? Stik apa? Stik domba, stik ayam, stik apa yang? Stik apa kira-kira? Misalnya stik. Kita misalnya stik apa? Wagyu misalnya. Mahal dong. Apa nilainya? Apa nilainya? Yang akan kita jual, keunikan, kelebihan, valuable-nya apa Wagyu itu? Lembut, enak, apalagi yang lebih ini deh, lebih apa? Premium. Ini adalah misalnya makanan premium. Iya enggak sih? Misalnya makanan premium. Jadi ada valuable, ada nilai. Biasanya nilai itu di situ mengandung apa? Mengandung taste, ya misalnya boleh mengandung rasa. Rasa itu akan cocok ke semua orang atau akan tidak cocok atau memiliki spesifikasi tertentu ke demografi tertentu. Misalnya wagyu. Orang yang biasa makan di warteg suka wagyu nggak kira-kira? Bisa jadi suka, bisa jadi enggak. Lah ya itu, pasarnya spesifik atau pasarnya general. Kalau teman-teman bikin apa bisnis apa fried chicken apa bukan fried chicken apa fried chicken itu ya, ayam goreng misalnya, ayam goreng crispy. Itu sama hanya stick wagyu, pasarnya beda enggak? Beda. Kalau yang apa fried chicken itu pasarnya apa? Dia kan harganya 15.000, 20.000, yang minimal 8.000. Itu pasarnya apa? Umum atau khusus? Umum. Kalau stick wagyu pasarnya khusus atau umum? Khusus. Ya bisa tahu, dia ada taste. Taste itu biasanya akan berbeda-beda setiap generasi. Misalnya generasi milenial, kayak saya itu beda dengan teman-teman generasi Z. Misalnya beda lagi dengan generasi kakek kalian ya kan, baby boomer dan lain sebagainya kan berbeda, taste-nya kan berbeda. Selain taste itu apa? Nilai itu akan mengandung apa? Kalau dalam bisnis. Apa? Blue looks sama blue looks itu maksudnya. Oh, luxury gitu atau apa? Lebih ke arah penampilan. Bahasa Inggrisnya tadi apa bahasa Inggrisnya? Look ya aku kira ini aksennya beda, aksen Inggris sama aksen ini Singapura. Look akan nilai ya look, aku dengernya looks tadi, dengernya looks kok mewah, apa kaitannya mewah gitu ya? Salah denger, nggak apa-apa, kupingnya beda. Looknya itu seperti apa? Penampilan.
Mewah, akan cenderung mewah, nyambung dong ya. Akan cenderung mewah. Yang paling penting satu lagi, ketika orang memilih dia akan beli fried chicken, dia akan memilih beli wagyu, biasanya ada apa di situ? Orang akan memilih itu, nilai itu ada apa? Tes itu selera ya, lebih ke arah selera tadi ya. Selain selera itu ada apa? Oh, ternyata restoran wagyu itu sangat ramai. Oh, ternyata restoran wagyu itu udah selalu dapat bintang 5 di Google Review. Oh, restoran wagyu itu yang akan kita itu apa istilahnya? Di endorse banyak influencer tanpa berbayar. Itu disebutnya apa? Dia ada review, ada endorse, terus ada memang rame. Bukan, oh ternyata restoran wagyu itu bukan hanya rame pas waktu opening doang, ya kan? Banyakan restoran kan opening doang, 3 bulan udah langsung sepi ketika promonya udah tutup. Apa biasanya di situ ada apa? Kualitas betul. Nanti itu ada lagi kelihatannya kalau apa? Namanya preferensi, ya. Preferensi itu biasanya dari review. Selain review apa biasanya? Rekomendasi. Oh, di sana enak loh wagyunya, gitu kan? Sama teman ngomong gitu di grup. Akhirnya banyak orang ikut-ikutan ke sana. Jadi bagaimana agar kita menjadi preferensi, akan menjadi referensi dalam bisnis, maka itu akan tentunya tadi menjaga kualitas, menjaga pelayanan. Ada bayangan nggak? Saya bisa cerita gaya gini, cuman nerapin bisnisnya susah, ya kan? Pernah nyoba gagal, pernah nyoba gagal, pernah nyoba gagal. Nggak apa-apa, kan belum rezeki. Selain itu ada rare. Rare itu apa, rare? Kalau membuat bisnis, kalau membuat produk itu harus apa? Ini apa, rare itu apa? Langka. Jadi tidak umum. Begitu misalnya ada apa namanya? Dulu ada rame orang jualan es teh ya. Sampai ada es teh Indonesia, rame-rame kemudian ada es teh Solo. Kemudian es teh Solo banyak juga imitasi dan lain sebagainya. Akhirnya orang bosen setelah es teh kan bosen ya. Udah bosen. Sekarang larinya kemana? Minuman yang laku apa sekarang ya? Kopi rame terus dari dulu. Selain es yang rame, kemudian agak susut. Es teler, sekarang lagi rame es teler. Seperti apa es telernya mama siapa itu? Yang mantan istrinya Deddy Corbuzier itu kan es telernya di dekat Unpam. Di dekat Pamulang, dekat rumahku. Tapi saya nggak pernah beli. Akhirnya banyak yang buka kan ya. Es teler Sultan, es teler Bandung, dan lain sebagainya. Cuma agar menciptakan langka itu apa gimana? Kira-kira apa? Betul, terus berinovasi. Misalnya satu produk apa? Satu produk sebutin. Boleh agar terus langka, berarti agar terus berinovasi. Itu dulu kalau nggak salah Roti O jualan kopi nggak ya dulu? Nggak dulu. Awal-awal Roti O jualan kopi nggak? Kalau nggak salah nggak ya. Terus akhirnya dia ngikutin tren ada kopi, dia jualan kopi. Jualan awal, oh iya es krim. Tren es krim dulu apa es krim apa yang terkenal itu? Mitsu gitu kan. Setelah itu kan diikuti nama banyak-banyak lainnya. Akhirnya sekarang awalnya langka jadi hal umum dan akhirnya bisnisnya sepi. Tapi Mitsu berinovasi nggak kira-kira itu? Enggak ya, tidak berinovasi. Berarti akhirnya kalah. Agar terus langka berinovasi apa lagi? Kalau KFC sama McD berinovasinya gimana? Dia kan jualan ayam, chicken, berinovasinya seperti apa? Ada menu baru, contohnya apa misalnya Korean barbecue ya,
Terus ada menu baru apa? Chicken bulgogi, iya kan? Ada juga itu apa namanya yang nasinya itu nasi Padang ya. Nasi lemak, nasi ladang, dia ada berinovasi. Terus apa itu berartinya? Selain inovasi, apa itu nama bentuk lainnya? Dia ada diversifikasi produk ya. Kira-kira bisnis apa yang selalu langka dan dia menciptakan dirinya itu langka? Caranya gimana? Dan itu bisnis itu ada. Dia langka, tidak ada di tempat lain, hanya ada di situ doang. Dia tidak buka cabang misalnya. Contohnya apa? Yang bisnis yang tidak buka cabang. Ya hanya ada di pulau itu, hanya ada di tempat itu. Itu kan dia apa? Contohnya ada. Kalau nggak salah langka itu jogger. Tahu jogger kan? Apa udah nggak tahu? Jogger kaos Bali itu. Itu kan dia tidak dijual di Jakarta kan? Nggak ada kan? Nggak ada, dia hanya ada jualnya di Bali. Saya dulu pernah di Bali 2 tahun. Jadi saya agak ngerti siapa lagi yang bisnisnya dia menciptakan kelangkaan. Kaos, bisnis kaos, apparel terkenal kemarin. Apa? Rukas, iya kan? Iya kan? Rukas dijual dengan harga berapa itu? 800.000, 1 juta, limited edition, hanya diproduksi beberapa doang ya. 10 ataupun berapa doang Rukas. Jadi untuk menciptakan kelangkaan. Ini kalau imitable apa imitable? Terjemahannya apa? Imitable apa? Terjemahin dong. Biar ini mikir dikit. Jadi bisa diimitasi atau imitable ini bisa ditiru atau tidak? Tidak bisa ditiru, ya kan? Misalnya teman-teman mau bikin warung ayam goreng, agar tidak bisa ditiru, apanya kira-kira? Kalau outletnya itu bisa, bentuknya bisa, yang nggak bisa ditiru apa? Bumbunya. Dia rasa atau bumbu. Agar bumbu tidak ditiru, ngasih ke outlet dalam bentuk apa? Misalnya mau buka cabang di apa Ciledug, mau buka cabang di apa Kota Tangerang, mau coba di apa di PIK atau di apa Pondok Indah. Caranya gimana? Bumbunya sudah jadi dalam bentuk, dia udah bentuk kemasan ya. Selain dalam bentuk kemasan itu adalah apa namanya ayam dan itunya harus selalu disuplai dari pusat. Jadi ada packagingnya itu dari apa istilahnya suplai apa ya? Suplai produknya itu dikendalikan oleh pusat. Ini kan kayak apa namanya? Franchise kayak saya kira rasa modelnya seperti ini. KFC, McD, beberapa ayam kayak gitu ya, produk ayam. Bahkan Alfamart, Indomaret itu pun masih seperti ini. Ini tidak bisa ditiru, susah juga. Nanti kalian harus memikirkan kira-kira agar tidak bisa ditiru seperti apa. Organize. Cara paling mudah organize apa? Agar bisnis itu lancar. Agar bisnis itu bisa berjalan. Organize-nya itu caranya dengan sistem seperti apa? Untuk dalam 1 hingga 2 tahun pertama kita hanya akan membuka di 2 ataupun 3 cabang. Kita tidak akan menerapkan franchise, tetapi kita lebih menerapkan sistem bagi hasil bagi para manajer dalam mengelola kedai yang kita bikin, misalnya kayak gitu. Jadi ada sistemnya itu bisa misalnya sistem kerjanya. Ada sistem kerja model bagi
hasil. Kita misalnya akan menawarkan sistem membuka beberapa cabang di Jakarta dan Jabodetabek dengan cara sistem model karyawan. Dengan karyawan itu kita bisa mengendalikan karyawan itu dengan beberapa shift. Misalnya dalam satu toko atau satu restoran itu ada 2 shift dan dipimpin oleh manajer. Selain itu, selain mereka menerima gaji, kita akan selalu memberikan bonus jika melewati target-target tertentu kayak gitu. Jadi ada sistem kinerjanya. Bisa juga misalnya franchise ya, sistem kerja karyawan. Bisa misalnya sistem kerja franchise. Atau sistem kerja lainnya boleh teman-teman mau ngusulin apa gitu boleh. Gimana? Ada bayangan nggak yang model Frio? Bisa dibikin ya? Gimana? Bisa nggak kira-kira? Satu kalimat aja penyebarannya. Satu kalimat, maksimal 2 kalimat. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting dipresentasikannya bisa. Nanti yang di video presentasinya salah satu aja. Jangan semuanya. Kalau semuanya nanti waktunya nggak cukup. Yang dipresentasikan di depan nanti bisa salah satu aja. Cuma bikinnya 3. Biar agak ngerti. Gimana? Ada pertanyaan nggak nih? Ayo bertanya dong, Frio. Kalau ini gampang ini kayak SWOT. Dulu analisis SWOT pas apa? Entrepreneur ya? Strength, udah tahu ya. Kekuatan, opportunity, kesempatan. Aspiration itu apa aspiration? Dalam bisnis lebih pentingan mana antara strength, opportunity sama result? Yang paling penting yang mana? Kenapa result itu penting? Paling penting. Ini kan baru perencanaan. Kenapa result itu menjadi parameter untuk menunjukkan bahwa bisnis itu akan sukses atau tidak? Untuk menjabarkan result itu caranya seperti apa? Ayo. Kan udah jelaskan, kekuatan bisnis kita adalah stick what new, ya kan? Kita langsung mengimpor daging dari Australia dan New Zealand. Kita bukan daging meltik, tapi memang daging dengan kualitas A1, ya kan? Misalnya kayak gitu. Opportunity-nya bahwa kesempatan orang untuk menikmati wagyu, untuk menikmati steak dengan yang berkualitas itu masih terbuka lebar karena ini merupakan konsumsi untuk kalangan menengah ke atas dengan pasar yang sangat segmented, gitu kan ya. Dan mereka tidak mengenal krisis ekonomi dan daya beli yang menurun. Ya enggak sih? Apa saya salah? Kalau salah nggak apa-apa. Aspirasinya seperti apa? Karo wagyu itu. Ayo, aspirasinya atau bayangan resultnya dulu sebelum. Resultnya seperti apa? Aspirasinya seperti apa? Ayo, aspirasinya. Ayo, latihan mikir dong. Aspirasinya seperti apa? Saya mendapatkan aspirasi bisnis ini dari titik. Apa kayak gitu? Dari aspirasi tersebut, saya mengembangkan bisnis seperti ini, titik. Gitu kan? Karena itu, karena aspirasi tersebut, gitu kan? Saya juga melihat, gitu kan? Banyak apa istilahnya netizen yang istilahnya mengeluhkan misalnya. Contohnya kan kayak gini. Saya melihat, saya mendengar, karena saya juga konsumen, saya juga owner, saya melihat, mendengar aspirasi bahwa kebanyakan restoran wagyu itu apa?
Cenderung apa biasanya? Cenderung apa? Saya jarang makan ini. Steak. Cenderung apa? Misalnya cenderung ala kebarat-baratan, gitu kan. Saya ingin menghadirkan restoran yang dengan rasa steak yang Indonesia banget, misalnya kan seperti itu. Tetapi kita juga memberikan alternatif lain untuk bagi para pencinta steak barat, gitu. Atau ada lain, aspirasi. Aspirasi bisnis ini atau bisa berawal dari inspirasi ketika saya misalnya menonton sebuah video YouTube tentang proses pembuatan steak, gitu kan. Dari situ saya terinspirasi mengembangkan bisnis steak yang misalnya wagyu yang lebih murah dengan daging, misalnya dengan daging tidak diimpor tapi merupakan produk daging lokal dari misalnya sapi Bali, gitu kayak misal boleh kayak gitu. Resultnya seperti apa kalau resultnya? Ada bayangan resultnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Saya memprediksi bahwa restoran ini akan BIP dalam waktu berapa tahun? Dalam waktu 2 tahun. Tetapi sebelum 2 tahun, setelah kurang lebih 6 bulan, 6 bulan restoran ini beroperasi di cabang, misalnya di Ciledug, kita akan membuka cabang di misalnya 3 cabang di Jakarta, yaitu misalnya di Kemang, gitu kan ya, misalnya di Tomang, terus apa lagi? Di Semanggi, misalnya. Kan kayak gitu. Ini hasilnya. Boleh. Nanti setelah 6 bulan, bukan 6 tahun, 6 bulan, sorry. Gimana? Ada bayangan nggak? Atau kita langsung praktekin sekarang aja? Ini SWOT analisis. Gampang ya. Noise. Ini sama kayak tadi pengembangannya. Bedanya ada strength itu sama, opportunity juga sama. Tapi ada needs. Kenapa itu? Bisnis itu diperlukan. Kenapa orang butuh steak? Kenapa orang butuh steak? Apa jawabannya? Makanan apa? Kan bukan makanan pokok. Apa berarti apa? Kenapa? Bukannya steak. Makanan apa itu, gitu kan? Misalnya selalu menjadi alternatif. Enggak jelas. Akan menjadi alternatif. Selain alternatif apa? Steak itu. Steak, ayo. Akan menjadi alternatif. Selain itu apa? Steak itu akan menjadi alternatif. Selain itu apa? Orang makan itu dining itu cenderungnya itu untuk apa? Mencari hal baru, entertain. Saya kira bukan terlalu entertain. Istilahnya menikmati suasana, menikmati makanan atau apa? Biasanya di situ ada apa? Orang kayak ngopi itu kan dia kan bukan hanya sekedar kopinya gitu. Tapi di situ ada apa biasanya? Ya ada taste-nya, ada rasanya. Di situ ada apanya biasanya? Orang makan itu ada apanya? Ada sendok, garpu, ya pasti. Apa biasanya? Biasa, suasana, atmosfer, ya. Atmosfer atau suasana. Kita menjual restoran dengan suasana yang lain daripada yang lain. Itu kan kebutuhan. Orang kan bosan makan di rumah,
makan di restoran Padang yang cuma-cuma rame doang gitu kan. Misalnya kita menghadirkan, misalnya kayak gitu. Improvementnya di mana? Kalau opportunity gampang kan, udah. Improvementnya apa improvement? Menunya selalu apa menunya? Barunya gimana? Apa itu baru tiap bulan, diganti tiap tahun, atau diganti gimana menu barunya? Improvement, improvement. Ini AC-nya dingin banget nih. Menu baru selain menu apa selain menu? Satu lagi deh, exception. Exception dalam bisnis atau produk seperti apa? Exception. Pengecualian kayak tadi, kayak rare gitu. Pengecualian. Dalam bisnis itu exceptionnya seperti apa? Atau nilai jual, nilai keunikan, nilai yang benar membedakan antara satu dengan lainnya, exception. Contohnya apa exception? Ayo, kalau what new exceptionnya seperti apa what new? Pengecualiannya seperti apa pengecualiannya? Lain daripada yang lain, tidak ada di tempat lain, hanya di sini. Ini sama kayak tidak bisa ditiru. Gimana? Ada bayangan ya? Bikinnya 3 ya. Frio, soar, and noise. 3 halaman aja, pakainya slide. Nanti ngumpulinnya slide aja. Ya, silakan silakan. Ngumpulinnya slide aja. Kalau video reelsnya cukup 1 aja.